Bertanggung jawab pada negara, kesehatan bangsa, berpedoman kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan selalu perjuangkan pelatihan ilmu yang tetap kita. Tetap bukan mempesona, tingkatkan kualitas hidup. Sehat dan bahagia bersama Pendaweri. Remajakan jiwa raga, hilangkan duka lara. Sehat dan bahagia bersama Pendaweri. Lingkungan dokter seminar, anti penuaan, wellness estetik, regeneratif Indonesia, Pendaweri. Kami selalu menunjuk tinggi pada etik sumpah profesi, bertanggung jawab pada negara, sehatkan bangsa, berpedoman kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan selalu perjuangkan pelatihan ilmu yang tetap kita. Membaca bukan mempesona, tingkatkan kualitas hidup. Sehat dan bahagia bersama Pendaweri. Remajakan jiwa raga, hilangkan duka lara. Sehat dan bahagia bersama Pendaweri. Iya, oke. Ini suara saya kedengaran. Dokter kedengaran? Dengar. Kedengeran, Oke, kedengeran. baik. Dengar. Ya. Itu kayaknya YouTube-nya dimatiin dulu, Dok. Ya. Oke. Udah. Oke, baik. Ini buat yang belum tahu, ini kita sekarang ada di live seminar dari Pendaweri. Pendaweri itu adalah Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik, Regeneratif Indonesia. Ini adalah merupakan wadah peminatan dalam ilmu anti-aging, ya, anti penuaan, anti-aging dan estetika di bawah Ikatan Dokter Indonesia. Jadi di bawah IDI yang dibentuk dan diresmikan di Makassar bulan November 2012. Jadi dalam Pendaweri ini memiliki visi untuk menjadikan masyarakat Indonesia yang sehat melalui upaya pencegahan dan perlambatan proses penuaan untuk mencapai peningkatan kualitas hidup. Jadi ini yang di sini member-membernya kayaknya adalah orang-orang yang tidak terima kalau jadi tua, ya. Ada Dr. Freddy di sini, ada Dr. Freddy Mana, SPFK, FPM, adalah Independent Contributor Konsultan Pharmaceutical Intelligence of Indonesia di Thomson Reuters International Group. Posisinya sekarang di Pendaweri adalah foundernya dan board member of Pendaweri. Ada Dr. Maya Surjaya. Ya, betul. Iya, medical dari Gizi SPGK, saat ini sebagai medical doctor of Gracia Patria Specialist Clinic Kebayoran Baru Jakarta, medical specialist in clinical nutrition Naval General Hospital RSIL Dr. Minto Harjo Jakarta, saat ini di Pendaweri sebagai Head of Scientific Division Indonesia Society of Pendaweri. Oke, apa kabar dokter? Suara saya terdengar jelas ya masih?
Halo dokter. Ya ini memang Thank kalau you. kita Terjerat. oke, ternyata ini ada delay ya. Ini ada delay yang cukup panjang dari suara saya ke suara dokter. Ini memang Selamat siang, Pak kelemahannya Dedi. begini kalau seminar kita lewat webcam. Boleh dokter, ini saya jadi agak sulit untuk menyamain temponya dengan dokter bicara saat ini. Tapi boleh dokter diterangkan dulu, ini kan kita akan bicara tentang puasa dan juga penanggulangan COVID juga di tengah-tengah puasa, juga untuk proses supaya kitanya sehat terus di saat tengah-tengah puasa. Mungkin boleh dimulai dari Dokter Maya atau Dokter Freddy, silakan. Dr. Freddy kelihatannya slide-nya itu. Dr. Freddy, silakan. Dr. Freddy yang slide-nya ketayang. Saya mulai dulu. Ya. Baik. Akan mulai sedikit. Oh, langsung mulai. Ya, oke. Silahkan slide-nya dulu. Ya, langsung berikutnya kami akan coba bicarakan sih tentang obat-obat ya. Obat selama bulan puasa ini khususnya bisa isolasi mandiri dari COVID. Nah, slide berikut jadi slide tentang obat ini. Obat-obat ini kadang-kadang membingungkan apa yang diperlukan ya, karena bagi orang-orang dalam pemantauan, orang OTG itu saya sebagai dokter pendamping atau beberapa dari kawan sering mendapat pertanyaan, ini obatnya bagaimana? Ya, obat apa? Bahkan kita masih ingat mungkin di awal 3 minggu lalu, di awal Maret atau pertengahan Maret, itu ada isu-isu khususnya di kalangan kedokteran bahwa ada beberapa obat yang bertentangan atau bisa mempercepat membahayakan kalau sedang menderita COVID. Nah, itulah kemudian dibahas cepat oleh beberapa organisasi karena kalau tidak, khususnya bagi awam akan membingungkan. Nah, coba kita lihat slide berikutnya ini. Ya, jadi bahwa obat-obat itu khususnya pasien yang bingung itu adalah kaum lansia. Kita tahu banyak awalnya penderita itu pada lansia ya di COVID. Nah, mereka lebih rentan, kemudian juga banyak minum obat, dan kemudian ada berita-berita obat-obat tertentu bisa mempercepat. Nah, ini yang kita tentu bingung ya masyarakat. Slide berikut. Nah, jadi kesempatan ini pada slide berikut ini saya coba terangkan. Slide berikut tolong di next. Ya, jadi obat apa saja yang perlu diperhatikan selama pandemi COVID ini, isolasi dan ada bulan puasa lagi ya. Nah, ada obat saya kelompokkan dalam 4, yaitu pertama yaitu obat-obat rutin yang diminum selama ini sebelumnya ya. Dan kemudian ada kelompok obat-obat apa kalau kita tiba-tiba menderita penyakit gejala-gejala seperti COVID. Nah, bingung kan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, kemudian saya bagi lagi 3, yaitu kelompok suplemen-suplemen yang mungkin akan nanti dibahas lebih lanjut juga oleh sejawat saya, Dr. Maya itu ya. Saya akan cerita sedikit saja. Dan keempat, sebetulnya masih ada obat-obat yang perlu diperkirakan pada awalnya masyarakat itu awam coba ya meminta istilahnya mempunyai stok sendiri kalau bisa di rumah beberapa obat yang dapat melahan laju virus corona. Tapi ini tentu
tidak semudah itu. Slide berikut, kalau kita perhatikan, saya akan bicara slide obat apa yang rutin. Nah, ini yang penting selama bulan puasa dan juga apalagi selama pandemi. Pertama, ada kelompok obat penyakit hipertensi, obat-obat yang untuk menahan darah tinggi ya, dikenalnya di awam. Kemudian obat-obat penyakit kardiovaskuler, ya. Kemudian ada obat-obat diabetes mellitus, obat-obat penyakit anti kejang, epilepsi, dan obat-obat menahun lainnya, obat kanker dan sebagainya. Ya, slide berikut kita akan coba bahas yang pertama. Tapi sebelumnya kita harus ingat, ya, obat-obatnya rutin itu harus yang kita minum harus tersedia. Sekarang agak sulit kan, mau ke rumah sakit agak sulit, ya, ke apotek juga agak sulit, ya, ke dokternya juga sulit. Nah itulah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Kita harus sediakan dulu, tersedia ada enggak di rumah. Slide berikut kita lihat di sini. Ya, jadi yang menjadi masalah di awal bulan bulan lalu, ya, pertengahan, ada dikatakan obat-obat penyakit darah untuk darah tinggi itu mengganggu, bahkan bisa memperberat keadaan dari keadaan COVID. Nah, ini contohnya adalah yang obat darah tinggi yang banyak juga dipakai di puskesmas, di mana-mana, yang kelompok seperti berakhiran itu, pril, lisinopril, amipril, semuanya. Nah, kemudian ada slide berikut, kelompok yang berakhiran dengan obat darah tinggi juga dan obat untuk jantung, yaitu yang berakhiran dengan, ini nama generik ya, sartan, valsartan, sartan semua. Nah, ini sudah diputuskan oleh perkumpulan spesialis ahli jantung, hipertensi semuanya, itu harus dilanjutkan. Ya, jadi jangan membaca sosmed tentang ini ada bahaya itu, tapi itu semua adalah percobaan di hewan, ya, istilahnya. Jadi keputusan dari asosiasi banyak negara termasuk Indonesia, seluruh dunia, obat hipertensi apapun dilanjutkan. Tapi kalau ragu, silahkan Anda menghubungi dokter Anda. Slide berikut. Ya, kita akan lihat ini tadi bukti-bukti, kita lewatin aja slide ini, ya. Kemudian yang berikutnya penyakit tentu obat-obatnya lain saya silahkan, yaitu seperti diabetes semua harus diminum terus, ya. Yang saya mau bicarakan saat ini adalah kelompok kedua. Dalam masa ini, apalagi puasa, kadang-kadang kita menderita atau anggota keluarga pilek, gejala-gejala yang mirip pilek, ya, mirip COVID, sesak napas dan sebagainya. Kaget kan, waduh ini COVID atau apa gitu, ya, pusing kepala. Nah itulah, kalau memangnya cuman yakin itu hanya seperti biasa batuk pilek, enteng, ya kita berikan obat-obat bebas dulu yang seperti ada di persediaan di rumah, atau bisa beli bebas seperti paracetamol, ya, itu obat-obat pengencer dahak dan sebagainya, ataupun obat-obat herbal lainnya, ya. Slide berikut, ya, itu dicoba dulu. Jadi ini ada beberapa kan obat penurun demam banyak sekali, ya. Kemudian kita lihat lagi berikutnya slide-nya, yaitu kemudian obat-obat lainnya yang membantu ini bebas seperti madu dan sebagainya, itu silahkan. Slide berikut. Tolong slide, ya. Kemudian ada pengalaman saya adalah bahwa obat sewaktu beberapa minggu lalu itu tidak masuk rumah sakit, tidak diisolasi, tetapi diberi oleh dokternya atau siapa, selain obat-obat tadi, diberikan juga karena ada batuk pileknya, ada sesak napas, itu obat-obat antibiotik. Tapi ini tidak boleh dibeli begitu saja. Ini harus berdasarkan resep dokter. Jadi jangan kaget, mungkin diberikan azitromisin, levofloxacin, ya. Itu berdasarkan anjuran dokter. Slide berikut. Iya. Slide berikut.
Ya, jadi kalau kita lihat ya, obat-obat itu tadi kebutuhannya ada obatnya untuk suplementasi juga ya, obat tadi obat selama apa kalau ada gejala, kemudian sekarang ada obat suplementasi, itu nanti akan dibicarakan juga oleh teman saya Dr. Maya, tapi prinsipnya kita bisa minum vitamin C ya, vitamin C, BE dan zinc dan sebagainya, D3 nanti kita bisa bicarakan di dalam tanya jawab. Slide berikut ya. Slide berikut. Ya. Ini tentang obat-obat kelompok 4, saya tidak bicarakan saat ini ya, karena itu adalah kalau kita sudah di rumah sakit. Jadi yang penting jangan memaksa atau apa mengatakan, waduh perlu saya minum obat ini untuk mencegah. Sayangnya sampai saat ini belum ada obat atau vaksin yang terbukti efektif. Jadi kalau dari medsos banyak sekali ini obat ini, minum ini, obat apa saja ya, sampai obat cacing pun ya. Oke, slide berikut. Slide berikut tolong. Saya mau bicarakan slide. Ya, ini karena topiknya juga selama puasa, slide sebelumnya. Sebelumnya, jadi semasa puasa, mundur slide 3 itu tadi yang ya, selama bulan Ramadan ini, tentu kita harus juga berhati-hati atau bagaimana supaya minum obat dengan tepat. Kadang-kadang membingungkan. Tapi umumnya sekarang itu obat-obat itu sudah banyak yang bisa diberikan 1 kali sehari. Ya, jadi contohnya, terutama obat hipertensi atau obat darah tinggi itu tentu harus kita berikan kalau bisa yang sehari sekali atau maksimum 2 kali sehari. Jadi mintalah pada dokter kalau itu diberikan 3 kali diganti dengan sehari sekali. Dan bagaimana minumnya? Yaitu tentu waktu sahur atau waktu berbuka kalau 2 kali. Kalau sehari sekali itu lebih mudah. Minumlah pada jam yang sama. Ya, jadi kalau waktu sahur ya sahur minum selalu itu, jangan berubah jamnya. Dan kemudian tentu obat-obat yang 3 kali selalu coba diminta diganti kepada dokternya untuk dipilih obat yang cuma diberikan 2 kali sehari. Ya, slide berikut saya rasa nanti slide berikut ya ini saya rasa bisa dibaca bahwa tidak semua obat bisa membatalkan puasa ya, seperti obat mata, obat tetes dan sebagainya. Nanti kita bisa bicarakan di tanya jawab. Slide berikut. Jadi karena waktu kita lebih banyak untuk tanya jawab, yaitu tentu selama di rumah saja ya, tentu kita sebaiknya juga mengetahui obat-obat apa saja yang penting ya, jangan sampai salah, karena kalau salah minum obat nanti akan lebih sulit lagi. Saya rasa sementara sekian dulu dari saya. Oke, baik Dr. Freddy, terima kasih. Ini kita juga terhubung dengan Dr. Maya di sini, mungkin akan membicarakan tentang gimana memang kita semuanya tahu bahwa obat atau vaksin untuk COVID-19 itu sampai sekarang belum ada ya, dan kalaupun ada pasti akan lama sekali waktunya untuk mendapatkan obat yang tepat untuk COVID-19. Tapi kita juga tahu bahwa imun tubuh kita menjadi sangat amat penting ketika menghadapi masalah seperti ini, seperti common flu, influenza dan sebagainya yang berhubungan dengan virus, maka imun tubuh kita sangat amat dipentingkan untuk pencegahan. Nah, di sini Dr. Maya akan menerangkan sedikit dengan kemampuannya tentang apa itu virus COVID juga dan bagaimana meningkatkan imunitas tubuh kita supaya kita tidak terkena virus ini pada saat kita lagi puasa pada saat ini. Silakan Dr. Maya. Oh, Phil, but I cannot connect now. Trouble connecting. Tapi ininya bagus websitenya. So can I do the share screen?
Mungkin aku share screen aja ya. Yes, but I don't know. It's not top. I don't know if everybody can hear. Oke, semoga bisa didengar ya. Ya. Karena saya tadi sebelumnya tidak bisa mendengarkan Pak Dedi. Jadi ini adalah tentang suplemen dan herbal yang akan diberikan pada saat puasa. Dan sebetulnya tidak hanya pada saat puasa saja, tetapi ini berguna untuk kapan saja. Dan kita tidak hanya minum suplemen atau memberikan minum beberapa herbal kalau lagi kepepet. Prinsipnya itu ya, kita harus tetap menjaga kesehatan kita dengan suplemen dan semuanya. Oke, jadi untuk agendanya adalah di sini apakah nama virusnya dan apakah penyakitnya. Ya? Oh. Oh. Saya coba untuk share screen lagi karena rupanya share screen-nya tidak masuk. Apakah sekarang ada? Nah, kalau kita lihat dari nama virusnya, jadi kadang-kadang kita tidak tahu ya nama virus dan nama penyakit. Jadi bahwa pandemi yang kita hadapi, nama virusnya adalah SARS-CoV-2. Karena dia adalah virus mutannya, tidak CoV-1, tapi CoV-2. Kemudian kalau kita bilang, oh apa sih pandemi apa? Oh COVID-19. Nah, itu rupanya adalah nama penyakitnya, COVID-19. O corona, V virus, D disease, 19 karena memang pertama kali diidentifikasi pada tahun 2019. Kemudian gimana sih? Jadi sekarang kita harus bagaimana ya selain hanya mencuci tangan dan melakukan semua tindakan kebersihan, kita tetap harus meningkatkan sistem imun kita. Sistem imun ini adalah satu koleksi yang rapi, terjalin baik dan cukup banyak dari sel, proses dan kimia. Ya, kita mempunyai perlindungan terhadap virus, racun dan bakteria. Ya kalau kita tahu sistem imun kita tuh rata-rata di mana, kita punya kelenjar timus, tapi pada saat kita sudah besar, udah tua, kelenjar itu tinggal sedikit. Sehingga tentara kita, prajurit kita adanya di a single drop of blood. Jadi ada di darah. Ya, dan darah itu mengandung 25.000, satu drop darah mengandung 25.000 white blood cell. Kita punya kesatria putih ya, namanya white knight. Satria ini namanya ada yang namanya phagocyte. Kalau kita lihat di bawah tuh gambarnya, phagocyte ini suka makan. Jadi dia makan semua virus yang ada ya. Kemudian kita punya kesatria lain yang namanya limfocyte. Ini yang kalau pemeriksaan lab suka diperiksa tuh limfosit ya. Limfosit ini ada yang namanya B, ada namanya T, ada namanya natural killer. Jadi poinnya limfosit itu ada spike-spike di atasnya tuh. Nah, spike-nya itu akan nyangkut di antigen dan dia akan menyelesaikan tugasnya dengan membuang si penyakitnya. Kemudian kita kalau tinggal di rumah, kita harus perhatikan orang-orang yang dengan risiko yang tinggi ya, oma opa, yang asma, yang diabetes, yang hamil, yang lagi menunggu kemoterapi karena kanker, dan orang dengan sakit jantung. Jadi kita mesti paham bahwa sebetulnya kita itu vulnerable dengan imun dan kita mempunyai vitamin deficiency ya, dan itu harus menyatu antara imunitas dan vitamin deficiency-nya. Apakah kita cukup
tanpa memakai suplemen sekarang? Pertanyaannya, apakah cukup hanya dengan suplemen saja? Pertanyaannya tentunya pada dunia yang sangat ideal, kalau kita tinggal di dunia yang bagus, di mana semuanya masih natural, ya tidak ada pestisida, dan kita memakan dengan teratur, dan kita yakin makanan kita juga bagus, maka kita akan merasa cukup, ya. Tetapi permasalahannya adalah dunia kita tidaklah seideal itu. Ya, dunia kita tidak seperti yang dulu, sehingga tidak akan bisa lagi cukup hanya dengan makan kok. Yang penting saya makan sehat, saya ngejus cukup. Tidak, ya. Kenyataannya sekarang dengan keadaan kita ada, apalagi ditambah dengan pandemi, tentunya tidak akan cukup. Jadi kita harus selalu mengimprove kita punya imuniti. Maaf bila slide saya kadang muncul, kadang enggak ya. Semoga ini udah muncul lagi. Kemudian orang suka bingung, apa sih dok yang namanya suplemen tuh apa sih? Apa bedanya dengan nutraceutical? Oke. Sekarang kita sampai dietary suplemen ya. Jadi Mas Denny, kita sampai slide dietary suplemen. Jadi di situ akan dibedakan antara saya stop sharing dulu. Balikin. Ya, jadi tapi aku gimana? Jadi bagaimana bedanya antara suplemen dietary dan dengan nutraceutical ya. Jadi kadang-kadang orang suka bingung apa yang namanya dietary supplement. Jadi kalau kita lihat dietary supplement itu adalah bagian dari makanan di naturalnya. Ya, terus apa bedanya dengan nutraceutical kalau begitu ya? Nutraceutical itu ada mengandung efek farmasi. Jadi ada efek obat. Jadi misalnya kalau kita bilang soya itu adalah dietary supplement. Ya, tetapi kalau kita sebut iprilflavon atau isoflavondaidin yang isinya itu adalah nutraceutical. Nah, disitulah sering bingung. Terus orang-orang bagaimana yang sangat butuh adalah orang-orang dengan food intolerance. Orang-orang dengan food intolerance itu kalau kita lihat di sini ada slide ya bahwa biasanya orang itu kalau mempunyai healthy gut, usus yang bagus, dia tidak akan terjadi kebocoran antara si antigen dan antibodi itu. Tetapi apabila ternyata karena satu dan lain hal dia mempunyai food intolerance, dia akan terjadi yang namanya leaky gut. Jadi leaky gut itu ada yang bocor dari makanannya, ya. Dari makanannya itu ada yang bocor. Nanti acaranya itu akan bocor sehingga nantinya akan menimbulkan reaksi yang antigen antibodi yang dapat menjadi autoimun. Oke, itulah perlunya kita menggunakan, kadang kita sudah dengar banyak ya namanya probiotik. Probiotik adalah kuman-kuman yang hidup yang dapat membantu terjaganya supaya jangan menimbulkan leaky gut. Kemudian ratu atau rajanya nih yang namanya vitamin C. Ya, vitamin C adalah ratu atau rajanya. Mungkin slide-nya sampai ke vitamin C, Mas Denny, slide-nya udah lanjut, udah jauh. Kalau bisa ditambahkan, kita udah sampai ke vitamin C slide-nya. Jadi vitamin C adalah raja atau ratu dari suplemen. Kita tahu sekarang semua orang meminum vitamin C. Ya, vitamin C itu sebetulnya kebutuhannya berapa banyak dan bagaimana ya bahwa vitamin slide-nya lanjut Mas, tolong lanjut terus kita sampai ke vitamin C. Terus Mas. Terus lagi itu tadi tentang leaky gut ya, itu tadi yang kalau ususnya bocor ya kira-kira. Nah, kita sampai di sini, cocok kita sudah seirama sekarang Mas Denny. Jadi vitamin C ini ya kita tahu bahwa dia dapat memperpendek penyakit dari flu, dia dapat memperpendek dan dipakai cukup banyak pada masa-masa seperti ini. Belum Mas, belum sampai vitamin D.
Oke, jadi setelah vitamin C ini rata-rata akan kita pakai dosisnya kapan? Dosisnya ditunggu sampai bowel tolerance ya kira-kira. Nanti mungkin kalau muncul di Q&A saya akan lebih bisa menerangkan. Kemudian untuk vitamin D ini yang namanya sunshine vitamin. Karena dia didapat dari matahari. Tetapi kenyataannya orang-orang kita walaupun matahari banyak, beberapa hari terakhir ini memang tidak ada matahari ya. Tetapi rata-rata walaupun matahari banyak, kita rata-rata defisiensi vitamin D ya. Kemudian satu lagi yang penting adalah asam amino yang rantainya pendek yang namanya glutathione. Nah, glutathione ini biasanya turun pada situasi-situasi tertentu seperti stres, diet, drugs ya, kalau kita minum obat, kemudian aging. Aging ini menyebabkan glutathione menjadi turun. Satu lagi yang nggak boleh lupa yang kayak tembok ini yang sekarang juga lagi ngetren namanya zinc Zn, seng ya. Seng dosisnya 40 mg. Kemudian tentunya ada vitamin B kompleks. Ya, B kompleks ini vitamin dari zaman dulu yang penting untuk imunitas. Terus kita tanya, kalau gitu herbal itu apa dong? Itu tadi semua udah, kalau gitu herbal apa? Herbal adalah bagian dari tanaman atau tanamannya itu sendiri. Dan mereka biasanya sudah dibentuk dalam bentuk tablet, kapsul, powder, ekstrak ya. Yang terkenal adalah garlic. Garlic itu bawang putih ya. Kemudian yang sering diburu orang sampai habis-habis stok adalah echinacea. Karena dia bagus untuk virus dan jangan lupa kunyit. Kunyit ini kita ada banyak ya di dapur juga banyak sebetulnya ya dan kita bisa membuat makanan dengan menggunakan kunyit. Kemudian apa sih bahayanya kalau gitu? Kalau gitu ku beli aja deh dok semua udah penting gue sehat. Ya tapi hati-hati. Ini adalah untuk kafeatnya. Kalau bisa slide-nya tolong ikutin Mas. Kafeatnya adalah bahwa tidak semua produk yang dilabel sebagai natural selalu safe dan selalu bagus. Hati-hati ya, karena namanya suplemen ini tidak seperti obat. Dia tidak melalui testing yang sahih, testing yang betul-betul. Ya, dan semua orang bisa beli, nggak perlu ke dokter. Pokok temanku bilang oke ya, aku beli ngikut gitu ya. Dan hati-hati meskipun itu herbs, herbal juga dapat menimbulkan yang sesuatu yang berbahaya. Contohnya ephedra. Kemudian harus mendapatkan informasi dari sumber yang benar dan ada interaksi obat dengan suplemen. Jadi apabila ada yang ingin beli suplemen dan kepengen pakai sendiri, tolong jangan deh, ya hati-hati, dosisnya juga tidak sama. Kemudian karena kita dari anti-aging medicine, kita tidak bisa hanya bahas suplemen dan herb, sedikit di slide-slide terakhir, saya akan mengikut sertakan olahraga, ya bahwa olahraga harus pas, ya tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh kurang. Sayang slide saya tidak bisa tampil di situ. Ya, sebetulnya untuk olahraga ini ada kurva. Kurvanya itu seperti huruf J. Jadi kalau dia hurufnya J, berarti J itu kalau terlalu banyak tidak bagus, terlalu rendah juga tidak bagus. Satu lagi yang penting nih yang kita semua nggak boleh lupa adalah harus tidur cukup. Karena apabila kita tidak tidur cukup, akan mengganggu ekskresi dari hormon, ya hormon tiroid, hormon tiroid ataupun hormon seks akan terganggu, ya. Kemudian juga kita kemarin sudah disebut, saya hanya ingin menggarisbawahi, jangan makan yang terlalu manis terlalu banyak, ya, tidak baik itu. Kemudian satu lagi, musuh utama number one adalah stres, ya. Kita tahu kita dalam situasi yang penuh stres, tetapi ya kita usahakan untuk tidak terlampau stres, karena kalau terlampau stres, badan kita tuh akan seperti pada situasi kayak dikejar singa. Jadi kita mau fight, atau kita mau flight, kita mau perang, atau kita mau kabur. Nah, pada masa itu adrenalin akan meningkat. Dan apabila ini terjadi terus-menerus secara kronis, maka hormon kortisol juga akan meningkat. Apabila ini terjadi chronic stress, disitulah mulai terjadi kerusakan-kerusakan dan damage pada kita. Dan kita juga perlu hormon melatonin, hormon DHEA untuk membantu pada saat-saat kita memerlukan.
Satu lagi ya, udah slide terakhir, bahwa kita harus tersenyum dan tertawa meskipun rasanya hati sedang miris. Karena kalau kita tersenyum dan tertawa, endorfin akan naik. Dan apabila endorfin naik, tentara kita yang tadi itu white knight juga akan bertambah jumlahnya dan tidak akan kalah perang. Sebagai penutup, sini ada slide, di slide terakhir, ada gambar orang sedang meditasi, sedang semedi, atau sedang yoga posture, whatever it is. Tolong kita upayakan apapun yang terjadi, kita tarik napas dulu, teratur. Sekali, 2 kali, 3 kali, kita harus less stress. Saya rasa presentasi saya hanya segitu. Maaf ya apabila slide-nya tidak sinkron. Terima kasih. Ini atau aku sini aja deh. Ya dokter, terima kasih banyak buat presentasinya nih. Tadi yang menarik di sini dikatakan bahwa memang kita harus menghilangkan stres, tidur yang cukup juga olahraga. Tapi olahraga ini juga saya punya pengalaman sendiri ketika orang-orang yang biasanya tidak pernah olahraga, jangan tiba-tiba lalu Anda olahraganya keras gitu ya, karena itu malah akhirnya meningkatkan imun tubuh Anda kalau Anda tidak terbiasa olahraga juga gitu. Tapi menarik. Ini ada beberapa pertanyaan dari audiensnya juga. Mungkin yang pertama ini dari Kiki ya. Ini pertanyaannya adalah apakah cukup jika kita menambah suplemen vitamin C plus multivitamin D sebagai konsumsi makanan buka puasa dan sahur, atau perlu ada tambahan multivitamin lain? Silakan mungkin Dr. Maya. Mbak Kiki atau Mas Kiki tadi ya. Ya, ini intinya adalah seperti ini ya, bahwa kita ini nggak bisa yakin 100% untuk satu orang apa yang dia butuhkan. Karena sebetulnya kita ini adalah personalized medicine, jadi one-to-one basis. Tapi kalau untuk secara gampang aja, kalau misalnya Kiki tadi itu nggak sakit, nggak ada penyakit apa-apa, dan so far so good, dia juga nggak ada stres, tidak terlalu ada olahraga yang berlebihan, tentunya hanya 3 yang sebetulnya kita butuh saat ini, adalah vitamin C, vitamin D, itu pun harusnya dicek ya, harusnya dicek dulu berapa kadar vitamin D-nya di dalam darah, kemudian glutathione. Ya, kalau misalnya berkesempatan untuk glutathione, tapi kalaupun tidak ada, kita bisa ambil antioksidan yang lain. Oke, artinya ya kalau memang tidak ada gejala apapun atau sehat-sehat saja untuk suplemen mungkin tidak ada masalah ya untuk mengonsumsi vitamin C dan vitamin D. Baik. Ini dari Eli, peran VCO dalam menjaga daya tahan tubuh dan mencegah penuaan dini. Apakah setiap orang memiliki dosis yang berbeda? Ketika saya minum 5 sendok di awal, cenderung mengalami diare. Sebaliknya, apakah sebaiknya saya kurangi dosis atau dilanjutkan saja? Silakan. Ya, jadi gini memang ya, VCO ini naik daun dan naik pamor, terutama karena kita tahu ada video klip dari motivator dan dia minum VCO dan dia sembuh. Dan sampai ayah saya pun jadi nanya-nanya, kapan dong aku dapat VCO? Jadi biasanya awam itu kepingin yang bagus gitu kan kira-kira. Nah cuman gini Mbak Eli, kita punya masing-masing orang, tadi saya sebut mungkin slide-nya karena nggak jelas, adalah vitamin C contohnya. Ini hanya contoh, nanti VCO bisa mengikuti. Bahwa masing-masing orang itu punya ambang yang berbeda di ususnya. Daya serapnya semuanya berbeda. Kalau dikasih 5 sendok makan dan kenyataannya sampai diare, berarti Mbak harus dikurangin. Ya kita kuranginya berapa kan kalau kita nggak pengen diare lagi, coba cut off 50%. Jadi kalau 5 sendok kita makan 2,5 aja deh. Cek lagi besoknya dengan diet yang sama, apakah saya diare atau enggak. Kalau enggak nanti tambah lagi, misalnya 1,5 sendok gitu Mbak kira-kira. Ya oke, jadi dicoba dosis yang ringan dulu untuk mungkin tubuhnya bisa menyesuaikan juga ya, karena mungkin kadang-kadang kalau kita makan suatu kaget gitu ya. Ini kaget badannya karena ya, tadi kata dokter badan manusia beda-beda gitu, nggak semuanya orang bisa cocok dengan apa yang dimakan. Vitamin C juga kalau kebanyakan kan juga ada efek sampingnya kan. Sama. Iya, betul. Ya. Betul. Baik dokter, terima kasih. Ini dari Sandi Julian. Dia bertanya, istri saya menderita metabolic syndrome dengan kadar triglycerid lebih tinggi dibandingkan kadar gula darahnya. Mohon saran menu diet yang aman untuk istri saya. Wah,
menu diet nih sekarang. Mungkin yang pertama pasti menu diet yang baik buat semua adalah kadar gula dikurangin dulu itu kali ya. Setuju Mas Dedi, betul. Ya, jadi sebetulnya ya kalau kita nanya apakah orang diabetes itu karena dia diabetes dia mesti begitu. Kalau kita karena belum berarti kita boleh dong. Sebetulnya kalau kita mau hidup sehat, Mas, mau diabetes mau nggak diabetes itu sama. Ya, jadi prinsipnya adalah satu. Kita akan pakai pemilihan karbohidrat, kita nggak akan pakai yang gampang jadi gula. Nah, jadi kan gampang. Kalau gampang jadi gula berarti kan ditelen-telen jadi manis. Contohnya nasi. Ya, itu nggak boleh. Terus kita juga perbanyak sayur yang banyak serat. Ya, terus kita juga jangan terlalu takut sama protein di sini loh. Orang kita tuh kadang-kadang sama protein takut banget. Makan daging dikit ntar gue kolesterol, ntar gue kanker, ntar gue pokoknya buntut-buntutnya ntar gue mati gitulah. Ya, itu jangan sampai parnonya segitu ya. Kemudian lemak juga kita tolong dilihat. Lemak itu kan nggak semua lemak jelek. Ya, tadi yang minum PCO sampai diare itu kan maksudnya MCT, lemak sehat ya. Atau lemak dari apukat, atau lemak dari semen, atau dari kacang-kacangan. Jadi prinsipnya kita jangan takut dulu ya. Tetapi seperti hal yang sama. Jadi kalau dia diabetes, terus dia ada trigliserid tinggi, metabolic syndrome. Metabolic syndrome itu bayangannya gini loh. Orangnya rada-rada perutnya rada buncit, belum tentu dia harus gemuk, tapi perutnya buncit ya. Dan dia sudah ada dislipidemia, artinya ada parameter dari darah yang lipid-lipidnya tuh kurang bagus ya. Apakah terus kita ini yang masih belum dislipidemia dietnya boleh sembarangan? Tidak juga. Jadi sebetulnya diet sehat berlaku, saya setuju Pak Dedi, diet sehat berlaku untuk semua. Dan itu sama, trigliserid kita kurangi karbohidratnya. Ya, Ini mungkin terjadi salah kaprah juga dok ya, karena di zaman dulu itu kan dimulai dari Amerika ya yang mengatakan bahwa lemak itu jahat ya. Jadi setelah itu semua produk makanan no fat, fat free ya kan, fat dikit. Tapi yang ditambahin akhirnya kadar gulanya mereka tambahin akhirnya. Betul, iya. Sedangkan saat ini kalau saya bicara dengan dokter-dokter udah setuju semua bahwa ternyata gula lebih membunuh dibandingkan lemak itu sendiri, dok. Betul, ya, sangat betul, Mas Dedi. Ya. Oke, baik. Jadi diet harusnya saat ini kita mengulangkan kadar gula kita supaya yaitu tadi ya metabolisme kita juga lebih baik. Sorry, dan mungkin saya perlu tambah sedikit karena ini juga isu Mas Dedi selalu. Yeah. Bahwa jangan terlalu takut dengan kolesterol ya. Itu di situ juga tuh penyakit orang kita takut banget sama kolesterol. Karena dia takut sama kolesterol, hormonnya jadi nggak terbentuk gitu. Jadi kita saya nggak takut kolesterol saya tinggi. Saya juga tidak minum Lipitor karena saya pikir so true. Hebat. Saya udah berapa lama ini saya juga menolak masukin Lipitor karena efek samping yang luar biasa menurut saya. Dan sebenarnya menurut saya dari apa yang saya baca bahwa kolesterol itu kan sebenarnya membunuhnya bukan karena harus ada inflamasi dulu di badan kita atau di aluran kita baru kolesterol itu sebenarnya untuk menyelamatkan hal tersebut katanya begitu, dok. Ya, jadi bahwa kita itu parnonya sama kolesterol, ngelihat lemak udah lari-lari, nggak tahu mau lari kemana deh ya, pokoknya terus lari. Gula makannya. Nah, tapi gula dia doyan gitu karena nggak tahu itu gula. Ya jangan terlalu parno, dan kolesterol pun pemeriksaan lab suka salah ya Mas, karena yang diperiksa hanya LDL dan HDL. Dia harus periksa yang small dense LDL atau VLDL. Masalahnya tidak semua dokter atau lab memberitahu orang tentang small dense dan pemeriksaannya jauh lebih mahal dibandingkan HDL dan LDL saja, dok. Itu yang jadi masalah saat ini. Ya betul, tapi ya daripada terus dia daripada dia terus minum statin dan daripada terus dia tidak mengkonsumsi lemak sehat, efek seterusnya untuk kesehatan dia kan lebih parah dibandingkan dengan dia periksa small dense. Baik, dokter, mungkin Dokter Maya dan Dokter Freddy, saya punya pertanyaan sendiri. Bagaimana penggunaan metformin sebagai sebuah suplemen? Karena sekarang yang saya tahu bahwa metformin ini suka dipakai oleh banyak orang dan baik katanya seperti itu. Bahkan bukan orang-orang diabetes tipe 2. Dokter Freddy dulu kali ya.
obat, Dokter Freddy deh. Iya. Dokter Freddy dulu. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya, Master Dodi. Tapi sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih dulu telah hadir Direktur dari POM, Ibu Mufti. Terima kasih bersama beberapa kawan yang sudah hadir di acara ini. Jadi kebetulan ini kan juga menyangkut obat, jadi mungkin artinya bisa mendapat nanti juga tanggapan dari beliau-beliau. Baiklah, tentang metformin itu memang indikasinya adalah tentu sebagai obat anti diabetes, tetapi dengan metformin dosis kecil di Amerika negara, saya tahu di Indonesia beberapa dokter memanfaatkannya sebagai obat anti-aging karena dia terutama untuk menurunkan berat badan ya, karena ada mulai uji klinis tetapi belum selesai tentang diminum metformin tiap hari. Jadi makanya metformin sebagai obat tiap hari kasih diabetes sebetulnya adalah off-label. Off-label artinya pemakaian obat yang tidak resmi atau belum diakui oleh badan otoritas seperti Badan POM, FDA maupun lain-lain. Itu Pak Dedi. Ya, baik. Terima kasih dokter. Karena setahu saya banyak dokter anti-aging di luar negeri yang sudah menggunakan metformin untuk salah satu obat anti-aging buat pasien-pasiennya. Saya termasuk orang yang pernah mencoba metformin juga dengan dosis kecil setiap harinya. Tapi kalau saya nggak merasa apa-apa sih sebenarnya. Jadi gini, Mas Dedi, sebetulnya metformin ini kenapa tren? Karena metformin ini yang pertama, the first anti-aging drug yang memang dirilis dan memang keluar karena dia ada hubungannya dengan SIR7 adalah yang buntut-buntutnya pokoknya hidupnya bisa lebih panjang dan lebih sehat gitu. Ya, nah, cuman kendalanya adalah sering orang itu enak kalau minum metformin. Jadi saya selalu usulkan betul tadi dengan dosis yang lebih kecil. Gitu, mini dose ya, lebih baik kita divide ya pokoknya kecil daripada kita nggak bisa ya. Dan rata-rata kan orang kita yang sudah ada umur ada gemuk juga kan rata-rata, jarang udah berumur kurus gitu. Jadi menurut saya is okay in a small Dr. Freddy tidak gemuk loh, Dr. Freddy, Dr. Maya tidak gemuk. Oh saya sih gembul. Kalau Dr. Freddy enggak. Dr. Freddy dari awal saya kenal kayaknya begitu aja Dr. Freddy itu. Baik, saya lanjut aja langsung ya. Ini dari Syam Purwaningsi, bagaimana dengan suplemen probiotik? Nah, ini probiotik dok, apakah konsumsinya aman dan berapa lama waktu menggunakannya? Probiotik. Jadi gini, saya selalu mengetes dulu gut health dari pasien. Jadi bila pasien datang, biasanya keluhannya kan macam-macam tuh Mas. Keluhan bisa mulai dari ujung mana sampai ujung mana banyak. Tapi saya selalu ingatkan bahwa almost every chronic disease starting from the gut. Ya, jadi selalu dari usus, almost every. Ya, jadi selalu saya usahakan supaya saya cek dulu apakah pasien itu ada food intolerance mungkin yang dia juga nggak sadar. Jadi pertama kali saya akan sangat lihat untuk ususnya dulu ya. Nah setelah itu bila memang dia ada food intolerance and so on, kita akan berikan dietnya. Itu dulu. Karena prinsipnya itu nggak langsung kita replace, tapi kita repair. Jadi kita repair dulu, kalau memang ternyata dia butuh replace, baru kita replace. Karena probiotik itu kuman. Oke, baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan menarik juga nih dari sebentar. Oke, dari Ramelda Ramli. Apakah obat semprot mulut jenis antiseptik bisa digunakan selama berpuasa? Nih kalau ini kayaknya saya ikut bantu jawab aja lah kalau benar ya. Saya rasa kalau obat antiseptik di mulut harusnya tidak masalah pada saat berpuasa, kecuali Anda menikmati ya. Jadi dimasukin sambil jilat-jilat terus Anda telan seneng gitu ya. Nah, itu baru batal. Silakan dokter. Dr. Freddy, obat. Iya betul Pak Dedi, itu ada di slide terakhir atau obat-obat apa yang tidak membatalkan puasa.
ya seperti obat kumur dan sebagainya selama tidak ditelan, betul kan? Selama obat kuping, obat mata, ya, itu semua tidak apa-apa gitu. Oke, baik. Baik. Ini ada yang nanya Selama vitamin C tertelan, ya selama tidak tidak ditelan, dirasakan apa masuk ke dalam. ya, dan tidak dinikmati ya dok ya. Oke. Ini ada yang bertanya tentang suplementasi vitamin C dan D. Ini apakah ada maksimum dosisnya dok? Ya, jadi kalau kita lihat, kita itu ada yang namanya RDA. Ya, RDA itu yang untuk semua orang pukul rata, mau umur, ada beda umur dan beda jenis kelamin, tapi not much, ya bedanya. Itu range-nya antara 75 mg sampai 100 mg. Kalau perokok dia boleh tambah dikit tambahnya. Tapi itu yang namanya RDA. RDA ini untuk orang sehat, dan tujuan utamanya dulu untuk apa sih? Tujuan utamanya dulu adalah untuk orang yang skorbut, kekurangan vitamin C, ya. Sedangkan kalau kita bilang ambang toleransi itu jauh lebih tinggi. Ambang toleransinya yang safe adalah 2 gram. Pukul rata, walaupun tiap orang tidak sama seperti VCO tadi. Ya, pukul rata adalah 2 gram. Oke, baik. Jadi pukul rata adalah 2 gram, jangan berlebihan juga artinya ya dok ya. Yes. Oke, ini dari Yuliawati, bagaimana pemilihan herbal yang baik dan benar untuk meningkatkan imunitas tubuh? Karena banyak sekali produk herbal dijual di pasaran. Nah, jadi dia bingung nih, semuanya ngaku produk herbal, ya kan? Sampai ada paranormal bikin obat COVID, ya. Ayo Dokter Freddy, biasanya Dokter Freddy semangat kalau yang begini. Iya. Ini saya perlu luruskan nih, terutama juga ada yang hadir mendengarkan dari orang-orang Badan POM. Jadi di sosmed ini banyak beredar mengaku bahwa ramuan ini merupakan obat COVID. Ya, jadi tadi kan sudah ada slide di mana-mana dikatakan sampai saat ini di semua negara belum ada obat COVID, belum ada obat vaksin. Jadi yang itu adalah hanya obat yang istilahnya membantu ketahanan tubuh. Nah, selama ini yang beredar, ya saya nggak sebutkan nama-nama, tapi sudah beberapa banyak, mungkin Pak Dedi juga tahu, yaitu ada yang menyebutkan, wah ini herbal ini bagus, menyembuhkan, dengan klaim dari beberapa mungkin pejabat, ya, bahkan ada yang dari Pati, ya, ada perwira tinggi, ada bahkan ya dokter juga ada yang mengaku ini baik katanya untuk pasiennya. Saya tidak tahu, tetapi itu jelas semua obat jamu yang terdaftar resmi di Indonesia itu hanya diberikan izin dengan klaim untuk kesehatan tubuh Anda, meningkatkan daya tahan Anda. Jadi tidak untuk penyakit. Itu yang perlu diketahui oleh masyarakat. Semua herbal hanya meningkatkan kesehatan secara umum dari tubuh pemakai. Itu yang harus diketahui. Baik, jadi seperti jamu-jamu lah dok ya intinya ya, dari zaman dulu ya dok ya. Ya, ini. Ya. Ini ada pertanyaan dari Dokter Iflan. Ini menarik nih. Kapan konsumsi suplemen yang tepat pada saat puasa? Jadi pada saat sahur atau pada saat buka nih kalau kita mau masuk suplemen? Betul. Jadi gini, Mas. Ini saya sekali lagi ya, bahwa mau puasa, mau pandemi, mau enggak, kita butuh. Ya, cuma ini karena kebetulan pandemi dan lagi puasa. Jadi ada suplemen tertentu yang efeknya itu menambah kita jadi semangat. Nah, itu jelas kita akan minum pada saat at the down, pada waktu kita semua lagi sahur, ya. Nah, ada suplemen-suplemen sifatnya calming atau herbs yang sifatnya calming. Jelas itu kita akan minum di malam hari. Jadi tergantung dari karakteristik si suplemen itu. Di mana sebaiknya dan kapan diminumnya. Ya, oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Galang, bagaimana olahraga indoor yang baik selama masa isolasi, dan apakah perlu vitamin C untuk pencegahan atau cukup saat
terapi pengobatan saja. Tadi kayaknya sudah diterangkan juga dari dokter bahwa untuk pencegahan vitamin C itu boleh digunakan ya, bukan hanya pada saat sakit saja kalau tidak salah. Terus olahraga indoor yang baik, nah, ini pertanyaan menarik nih, bisa saya jawab sih. Kalau olahraga indoor yang baik adalah olahraga yang Anda lakukan. Right. Saya kalau jawab begitu, karena kebanyakan orang nanya olahraga yang baik apa yang dilakukan, karena biasanya tidak dilakukan. Dan olahraga indoor kan banyak ya, bisa ya banyak YouTube video-video yang ngajarin cara olahraga indoor di rumah aja itu sekarang, wah di YouTube semuanya berjibun cara olahraga di rumah aja. Jadi kayaknya bisa ngelihat seperti itu. Tapi tadi Dokter Maya mengatakan juga bahwa olahraga yang baik apalagi pada saat pandemi ini adalah yang tidak berlebihan juga. Apalagi yang biasanya tidak pernah olahraga tiba-tiba olahraga berlebihan, itu malah menurunkan imunitas tubuh. Begitu Dokter Maya, silakan. Betul, iya. Jadi gini, apalagi tadi ada kata isolasi, berarti kemungkinan saya nggak ngerti si Mas ini lagi statusnya OTG atau ODP atau PDP yang mild, kita nggak tahu ya, karena PDP yang mild juga bisa mengisolasi diri sendiri di rumah. Jadi mesti diukur Mas, yang pasti kita kan punya heart rate ya, jadi kita ukur heart rate kita. Ya, jangan sampai terlalu cepat ya, karena biasanya itu ada rumusnya. Jadi tidak boleh kurang dari 20% dari kecepatannya, tidak boleh lebih dari 20% dikurangin usia. Jadi tahu dari heart rate-nya saja kira-kira. Oke, ya, jadi jangan terlalu berlebihan ya, Dok ya. Ya. Oke. Ini ada dari Sisilia bertanya tentang vitamin E. Apakah perlu vitamin E? Dan kalau perlu berapa banyaknya? Mas, sekarang itu ya, yang namanya pasien itu punya banyak banget keterangan melawan pandemi. Saya dalam 1 minggu ini terima 3 telepon, dan 3-tiganya mengatakan, kenapa ya muka aku kok jadi berindilan? Ya, aneh deh, gue nggak ngapa-ngapain, cuman di rumah doang, nggak kemana-mana, krim wajah masih dipakai, kok menjadi jadi beruntusan semua gitu. Ya itu karena kebanyakan macam-macamnya itu semua ditelen biar nggak kena pandemi, tapi mukanya jadi berindilan. Itu maksudnya gini, sekarang back to vitamin E. Dan saya rasa gini loh, tadi saya kan sudah sebut ya bahwa sebetulnya suplemen itu juga mesti dikonsulin, bukan terus aku minum sendiri, beli sendiri, nggak tahu beli merek apa, buatannya seperti apa, karena itu sangat tergantung dari raw materialnya, bagaimana kita membuat sebuah suplemen. Dan suplemen itu sendiri kan tidak diatur sebetulnya secara tegas kayak obat. Jadi saya nggak bisa bilang, oh minum vitamin E jadi berindilan. Karena maybe it's not the vitamin E, tetapi itu adalah bindernya atau raw materialnya atau whatever yang nggak cocok yang sehingga menyebabkan dia menjadi berindilan. So andai kata dia nggak berindilan dan dia harus minum vitamin E, ya vitamin E itu dosisnya 200 sampai 400. Ya, secara rendah ya. Ya, pilih yang rendah aja cukup. Karena memang orang-orang lagi pada paranoid semua di sini, Dok ya. Jadi apa aja, wah suplemen masuk. Hajar ya. Kena COVID enggak, kena ginjal, Dok ya. Betul ya, kita kan ngeri ya kan, kita nggak tahu galeniknya bagaimana cara membuatnya suplemen itu gitu. Betul. Mungkin tadi juga sebenarnya udah dijelaskan juga sama Dokter Maya juga, sama Dokter Freddy juga. Sebenarnya kan suplemen itu adalah tambahan, tapi yang penting di sini kan ada tidur yang cukup. Tadi dikatakan tidur yang cukup, olahraga yang cukup, sama makan makanan yang baik gitu ya, kurangi gula, makanan-makanan baik. Ini ningkatin imun tubuh juga sebenarnya gitu, Dok ya. Iya. Oke. Sangat betul. Baik. Ini ada dari Dokter Haikal Ansari. Bagaimana dengan penggunaan ODT atau dosis kecil harian dalam menghambat proses penuaan pada pembuluh darah? Nah, silakan Dokter Freddy kayaknya nih, yang lebih tua kayaknya. Nah, ini Dokter Haikal menanyakan tadalafil kan ya tahulah, jadi lebih tahu juga ini kan banyak obat ini untuk apa sebetulnya ya. Jadi tadalafil itu Cialis ya, Dok ya? Ini publik nggak boleh bicara, mesti sopan kan.
Kan Cialis sopan dong. Nggak sopan. Nggak ada nama Mas Dedi, sopan. Dokter Haikal di temannya nanyanya begini. Hah? Nggak ada kaitannya dengan ini puasa ini. Iya dok, ini lagi puasa, nggak boleh dijawab di sini. Nanti aja dah tanya dokter obat ini mah. Ada banyak masih obatnya lain tuh. Mas Dedi pilihin. Tapi Pertanyaannya menarik. sempat baca dok, Dan ini menarik Dokter juga. Haikal. Saya sempat baca penggunaan tadafil juga, Iya. yang mikrodos juga setiap harinya untuk melancarkan pembuluh darah, katanya seperti itu dok. Pada mini dose, Dokter Freddy, mungkin maksudnya. Memang masih Mini ada dose. off label, jadi atau off label. Pada mini dose ya, jadi ya obat-obat ini kan kayak obat apa itu VG dalam dosis kecil. Kita pakai di ICU untuk untuk pulmonary hypertension. Jadi ya pernah kan kejadian ada orang yang dirawat di ICU susah napas, kita ada napasnya pada COPD, diberikan dosis kecil ini, lah keluarganya kaget-kaget, ini apa, ini obat dikasih ini dan sebagainya. Jadi tentu memang ini adalah masih indikasi baru, tapi ada indikasinya dosis kecil itu di Indonesia sudah ada untuk indikasi selain yang Pak ID itu DE lah istilahnya. Gitu. Oke, baik. Jadi ini betulnya bukan obat yang untuk inilah, nanti kita bicarakan di tempat lain ya itu. Ini kan juga awet muda dok, masuk juga dok. Kita bicarakannya untuk iya di masa pandemi, jadi di masa isolasi pengen awet muda terus ya semuanya. Ya, mungkin karena di masa isolasi karena tidak ada kerjaan dok, Kita di rumah bikin aja. satu webinar khusus. Karena di rumah aja maka tadafil itu digunakan gitu, karena di rumah aja nggak punya hiburan dok. Jadi nggak ada olahraga lain ya. Baik, dokter ini saya bacakan beberapa pertanyaan Jadi singkat. rame nih kalau di rumah aja. Ini ditanyakan dari Rina, vitamin D yang dibutuhkan, apakah Iya silakan. pertanyaannya berapa dosis vitamin D yang dibutuhkan? Tadi udah dijawab juga dengan dokter Maya sebenarnya ya. Itu jangan ada dosis-dosis tertentu yang dan kecil-kecil ya dok ya, mikro ya. Jadi poinnya adalah kita harusnya cek dulu ya. Cuman ya sekarang katanya lagi pandemi, ada loh apps ya, ada apps yang bisa tahu kira-kira berapa vitamin D kita. Cuman ya is it accurate atau enggak, karena itu apps dari Google Play ya. Kita nggak tahu, tapi sebetulnya nomor satu adalah kita harus cek ya. Cuman yang sering saya dapat adalah di pasien itu kok jarang yang optimum. Jadi tetap memang kita harus suplementasi. Nah, tergantung nanti berapa banyak derajat kita, berapa kurangnya. Nah, kita kasih dulu. Mungkin di awal kita berani kasih rada tinggi, sekitar 10.000 IU. Kalau memang dia sangat low, ya, kemudian 10.000 IU ini kita monitor untuk seminggu 2 minggu, kemudian diturunkan menjadi 5.000 dan harus dicek lagi berapa. Oke, baik. Jadi harus dicek terus ya dok ya, nggak bisa sekali. Ya. Ini banyak pertanyaan yang sebenarnya udah kejawab juga. Bagaimana herbal yang saat ini infonya boleh mencegah saya COVID. tambahkan vitamin D ya. jadi. Ya dok. Dr. Freddy, kenapa? Iya, saya mau tambahkan vitamin D sedikit tadi. Jadi memang vitamin D3, ya, vitamin D3 memang pada dosis tinggi sekarang itu, kebetulan juga nanti saya akan webinar tentang ini, yaitu bahwa ada kebutuhan lain atau klaim lain atau pemakaian lain di luar yang klasik seperti untuk tulang dan sebagainya. Dan benarnya juga kita semuanya praktis dari data penelitian yang di literatur umumnya, apalagi di negara kita, negara Asia ini, karena ya budaya baju dan sebagainya, kita umumnya lebih dari 60% itu kurang dari vitamin D3-nya. Ya, sedangkan vitamin D3 itu sekarang dibutuhkan juga untuk meningkatkan imunitas. Nanti kapan-kapan kita bicara itu. Jadi memang benar kita butuhkan dosis yang lebih tinggi. Itu yang saya mau sampaikan tentang D3. Oke, baik. Terima kasih dok. Ini ada yang nanya tentang herbal, apakah bisa mencegah COVID? Sudah dijawab tadi ya, tidak ada herbal, herbal itu hanya untuk imunitas tubuh saja. Ada juga bertanya, suplemen herbal seperti temulawak, kunyit, jahe, apakah boleh kita minum setiap hari? Terserah lu gitu ya.
Nah, sebetulnya kunyit temulawak penelitiannya cukup banyak kan sudah ya. Maksudnya dari apalagi kunyit ya. Dan Indonesia Ya, itu ingat loh Mas, kita itu dijajah dulu sama Belanda karena kita diambil sangat kunyit ya, kaya betul. akan Betul. spicesnya. Nah, jadi kalau yang kita punya spices Indonesia, please go ahead. Mau minum ya nggak apa-apa dong. Ya kan Ya, orang mau betul. minum saja dalam bentuk makanan. Maksudnya tadi loh kita bikin ayam tuh ya mbok jangan goreng, tepung terus gitu. Pakai kunyit kek, diperem-perem dulu, ya kan dikukus. Nah, ayam kunyit gitu loh. It's okay, kita sangat kaya dengan spices Indonesian spices sampai dijajah loh dulu. Iya betul. Jadi Jadi ya, kalau untuk itu mah memang makanan-makanan bagus ya. Ada pandemi nggak ada yes, pandemi ya makan aja gitu yes, kan, nggak ada ya, hubungan ya, betul. Ini ya. mungkin terakhir nih Dok, ini ada pertanyaan, apakah bagus jika konsumsi vitamin E dibarengi dengan vitamin C? Nah, saya nggak ngerti nih. Sebetulnya sah-sah saja, lepas dari isu berindilan tadi karena kebanyakan ya. Sebetulnya kita tahu yang namanya antioksidan itu nggak bisa single. Jadi kadang-kadang orang itu cuma minta aku mau sekarang cepetan infus vitamin C sekarang karena saya nggak fit. Nah, tapi sebetulnya kita tidak bisa memberikan single. Jadi memang si antioksidan ini mesti ada temennya. Misalnya tadi vitamin C, sama glutathione, sama selenium, sama vitamin E, sama vitamin A. So it's okay gitu ya. Cuman ya itu harus ada simfoninya. Semua ini kayak kita main orkestra gitu loh. Ya mesti ada simfoninya. Jadi mesti pas, bagus, balance. Oke, baik. Baik, mungkin terakhir buat kedua dokter saya nih, Dokter Freddy, Dokter Maya, adakah tambahan buat Anda semua karena masa pandemi COVID ini kita tahu, apakah mereka harus ngapain sekarang? Apakah panik berlebihan juga salah? Kalau menurut saya sekarang kita tuh terlalu panik sebenarnya, akhirnya malah menurunkan imun kita sendiri. Mungkin untuk terakhir ada kata-kata terakhir ini untuk pendengar kita, Dokter Freddy dan Dokter Maya, silakan. Iya, kalau saya boleh mulai, pertama memang masyarakat kita mudah panik. Pada awalnya ingat enggak, pada beberapa orang awam saya, teman-teman saya menanyakan bagaimana bisa beli kloroquine. Aduh, ya itu kloroquine itu kan ternyata akhirnya tidak berguna, ya, berbahaya bahkan ya. Lalu kemudian juga nanyakan ya kalau bagaimana yang lain-lainnya, apa herbal ini, herbal nah sudah tadi dijawab. Jadi memang kita tidak perlu panik, yang penting kita tahu bahwa tidak ada obat dan belum ada vaksin, artinya belum ada obat. Dan yang sedang dikembangkan sekarang adalah juga mungkin kalau ada yang bertanya, yaitu TPK, terapi plasma konvalesen. Itu juga tidak bisa terburu-buru. Dan pemerintah dalam hal ini sudah menyiapkan memang protokol, karena harus tidak semudah artinya memindahkan darah seseorang yang konvalesen lalu memasukkan lagi, itu harus ada etiknya. Jadi memang masyarakat yang mungkin tergesa-gesa ingin kalau bisa ya kekhawatiran kan, kenapa kok lambat soalnya, tapi memang tidak semudah itu, makanya ini harus tentu melalui step-step yang perlu diperhitungkan baik secara etik maupun secara legalnya. Dan ini sudah dimulai, jadi jangan khawatir, itu mudah-mudahan selesai cepatnya. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, tapi yang lain tentang yang ditanyakan, yaitu sering ditanyakan vitamin C dosis tinggi, selama ini kok bisa diberikan ya, tapi perlu diketahui vitamin C dosis tinggi ada literatur bermanfaat untuk penyakit-penyakit tertentu, bahkan anti kanker, sebagai sepsis, ya sebagai komplementari ya, bukan sebagai obat utamanya. Tetapi yang penting diketahui adalah bahwa sayangnya obat yang tersedia adalah dosis high dose vitamin C itu hanya maksimum yang ada di Indonesia 1 gram per 5 cc. Jadi kalau ada yang anjurkan pemakaian lebih dari dosis itu adalah barang ilegal. Jadi itulah yang saya selalu mengatakan pada teman-teman, pakailah, kita harus memperhatikan jangan sampai obat yang belum terdaftar di sini itu dimanfaatkan, kalau nanti timbul sesuatu masalah akan merepotkan Anda juga. Itu pesan saya. Dan kemudian tadi saya rasa karena sebetulnya topiknya berasal mula dari bagaimana kita menghadapi puasa ini, tapi tadi masa itu
ya artinya minum obatnya yang kita harusnya hitung bahwa yang ada waktu selama 10 jam di mana kita bisa minum obat ya, jadi waktu sahur atau waktu buka, dan kalau 3 kali, tapi jarang sekali kita minum 3 kali, tentu waktu tengah-tengah sewaktu tidur. Dan kemudian juga kalau ada pencahayaan itu kan menjadi masalah. Kadang-kadang bagaimana kalau puasa ini bisa sakit tambah berat atau dan sebagainya. Tentu itu harus minum obat apa ada ya, dan dibicarakan dengan dokternya ya. Kalau sampai sudah sakit mahnya berat ya tentu caranya harus diperhitungkan itu. Tapi harus diingat bahwa ini yang sering kami, kebetulan saya ikut di panitia iklan dari Badan POM, itu obat itu bukan untuk sehari-hari langsung karena puasa kita minum obat mahnya, itu bukan ya, itu salah, tidak bisa preventif ya. Itu yang saya sampaikan saja kepada para pemirsa dari webinar ini. Baik, Dokter Ya, Maya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa kami jawab yang saya. Mungkin ini untuk yang masih stay sampai di sini ya, ini yang memang kelihatan bentuknya ini Maya, Dokter Freddy, Pak keren kita Pak Dedi, tapi ada Mas Denny. Jadi tadi saya teriak-teriak manggil Mas Denny itu saya belum halusinasi. Ada yang nanya, Denny-nya kagak ada, kenapa dipanggil-panggil? Kita bertiga ini nggak mungkin bisa kalau tidak ada EO. Jadi itu dari EO-nya namanya Mas Denny. Yang tadi masukin slide, ada yang bilang nggak ada Denny kok dipanggil-panggil. Belum ya, aku belum stres sampai segitu belum. Jadi nomor satu adalah bahwa kalau dari saya ya, ini adalah masa yang tidak terjadi tiap kali, bahkan tidak terjadi tiap tahun ya. Jadi cobalah, kita memang harus belajar berubah ya. Cobalah nomor satu kalau dari saya itu mau suplemen, mau obat, mau semua, mau olahraga, mau hormon. Yang paling penting adalah kita mengurangi stres. Kita usahakan bagaimana supaya kita enggak stres pada masa ini. Pesanan dari saya hanya itu yang sangat penting. Karena nomor satu adalah dari pikiran kita. Kalau pikiran kita kacau, terganggu, apapun kita bisa kerjakan yang nanti akhirnya sangat silly, dan kita akan menyesal sesudahnya, kenapa sih kok gue seperti itu? Hanya karena kita ya itu paranoid and stress. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Ini memang menarik kalau kita bahas ini, nggak pernah ada habisnya, dan mungkin intinya adalah meningkatkan imunitas tubuh kita dan mengurangi stres kita ya kan. Sebenarnya Indonesia ini lucu ya, pada saat stres, wah paniknya luar biasa, tapi pada saat awal-awal mulai gitu kan nggak ada yang takut kayaknya pada saat itu ya, Indonesia nggak akan kena gitu ya, begitu kena panik semua gitu. Nah, jadi mungkin kita harus nimbangin hal tersebut, intinya kita jangan stres, jangan panik, tadi sudah ada dokter-dokter yang bagi share juga, olahraga yang baik, tidur yang baik, makan yang baik, dan mudah-mudahan pandeminya cepat usai ya. Kalau misalnya Anda sakit, silakan hubungi dokter-dokter yang ada di sini. Kalau mau awet muda, silakan hubungi dokter-dokter yang ada di sini juga. Gitu. Oke, baik, Dr. Freddy, terima kasih banyak buat hari ini, buat ilmunya. Dr. Maya, terima kasih banyak. Sama-sama, dengan Dr. Maya. Pak Dedi. Thank you, mudah-mudahan kita ketemu ya, segera ketemu. Jadi nggak begini, ini bingung ngomongnya kita ya, pusing. Thank you. Bingung. Ya mudah-mudahan kita nanti segera ketemu, kita bikin konten yang lebih baik lagi supaya pendengarnya juga lebih jelas lagi mendengarkannya. Baik, terima kasih. Saya undur diri dulu. Terima kasih buat semua yang sudah mendengarkan ini dan melihat ini. Sehat selalu dan selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Deddy Corbuzier, terima kasih.
Thank you.